Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Matematika Asuransi Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem operasional asuransi, kerugian dalam mengeliminir riba dan kontrak asuransi yang batil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggraini Listianingsih dengan NIM 12204193077. Yang kedua, Retno Wuryaningrum dengan NIM 12204193213. Dan yang ketiga, Devita Nikmatul Laila dengan NIM 12204193218. Dan yang terakhir, Lailatun Nurul Firdaus dengan NIM 12204193227. Nah, untuk subbab yang pertama akan membahas tentang konsep operasional asuransi yang nanti akan dijelaskan oleh Saudari Retno Wuryaningrum. Dan untuk pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip asuransi, nanti akan dijelaskan oleh Saudari Anggraini Listianingsih. Dan subbab yang terakhir akan membahas tentang mekanisme pengelolaan dana yang nantinya akan dijelaskan oleh Lailatun Nurul Firdaus. Konsep operasional asuransi. Konsep dasar asuransi syariah adalah antara penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Peserta adalah tertanggung sekaligus sebagai penanggung. Sebagai tertanggung, peserta atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran atas kerugian nilai ekonomis yang dialami sebagai akibat karena resiko sakit, cacat akibat kecelakaan, atau meninggal dunia. Prinsip dasar asuransi syariah adalah ta'awun atau tolong-menolong. Konsep mengenai tertanggung dan penanggung yang terpisah sebagaimana dalam asuransi konvensional tidak berlaku dalam asuransi syariah. Kemudian bertolak dari prinsip ta'awun dan saling menanggung tersebut, maka sistem operasional asuransi syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi konvensional. Nah, sistem operasional asuransi syariah senantiasa menghindari adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Apa sih gharar, maisir, dan riba itu? Gharar atau taghrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Al-gharar sendiri adalah al-muhtaror atau pertaruhan, dan al-jahalah atau ketidakjelasan, sehingga termasuk dalam perjudian. Sedangkan maisir artinya bertaruh baik dengan uang atau benda. Maka maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan untuk menghindari adanya unsur gharar, maisir, dan riba, maka asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad tabarruk atau biasa juga disebut akad takafuli dan akad mudharabah atau bagi hasil. Sistem operasional asuransi syariah adalah menggunakan dua akad, yaitu akad tabarruk dan akad mudharabah. Dengan adanya dua akad ini, maka unsur gharar, maisir, dan riba dapat dihilangkan. Kemudian contoh, seorang peserta asuransi membayar kontribusi sebesar 1 juta per bulan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah dihitung oleh pihak underwriting, maka peserta tersebut ditetapkan akan mendapat uang pertanggungan sebesar 150 juta jika meninggal dunia. Namun peserta tersebut meninggal saat kepesertaannya baru berjalan 4 tahun. Dengan demikian, peserta tersebut baru menyetorkan dana sebesar 48 juta. Saat dia meninggal, ahli warisnya akan memperoleh santunan sebesar 150 juta. Pertanyaannya, dari mana dana 150 juta yang diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan dananya yang masuk baru 48 juta? Kemudian jawabannya, dana 180 juta tersebut diambil dari kas dana tabarruk atau dana yang terkumpul dari peserta seluruhnya.
Bukankah peserta dalam hal ini ahli warisnya beruntung dan perusahaan merugi? Tentu tidak demikian, karena dana tabaruk merupakan hibah atau derma dari seluruh peserta yang memang diniatkan untuk membantu jika ada di antara peserta yang mengalami resiko sakit, kecelakaan, atau meninggal. Dana tersebut bukan milik perusahaan, melainkan milik bersama peserta. Perusahaan asuransi hanya menerima amanah untuk mengelola dana tersebut. Bagian dalam asuransi jiwa syariah yang bertugas menghitung besarnya kontribusi yang harus dibayar oleh peserta dan besarnya uang pertanggungan yang diperoleh oleh peserta jika meninggal dunia. Dalam menentukan besarnya kontribusi dan uang pertanggungan menggunakan data mengenai usia, pekerjaan, dan status merokok peserta. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang prinsip dalam asuransi. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu insurable interest. Prinsip ini tuh menjelaskan bahwa seorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga. Hal ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut polis dan telah memiliki dasar hukum. Contohnya, untuk mengasuransikan seseorang, kita bisa mengasuransikan hubungan seperti ayah, ibu, suami, istri, ataupun anak. Dan tentunya kita juga bisa mengasuransikan diri sendiri. Contoh lainnya yaitu misalnya mengasuransikan bisnis sendiri atau orang-orang yang berhubungan dengan bisnis kita, seperti karyawan. Prinsip yang kedua yaitu utmost good faith. Sesuai dengan namanya, prinsip ini memiliki arti yaitu niat untuk itikat baik. Maksudnya, dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung maupun penanggung harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur. Misalnya, tertanggung harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada screening risiko sebelum membuat kesepakatan, seperti penyakit bawaan, aktivitas merokok, pengalaman dirawat di rumah sakit, dan lain-lain. Hal ini juga untuk menanggung, di mana perusahaan asuransi harus menyampaikan detail produk dan tidak menutup-nutupi informasi yang harus diketahui tertanggung. Prinsip yang ketiga yaitu indemnity. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian, nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Yang keempat, subrogasi atau subrogation tadi berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga. Jika melihat ada pasal 1365 KUH Perdata, pihak ketiga yang bersalah harus mengganti kerugian tertanggung. Lantas bagaimana bila tertanggung memiliki asuransi? Dalam asuransi, subrogation mengharuskan tertanggung memilih salah satu dari sumber pengganti kerugian. Misalnya penanggung atau pihak ketiga. Tertanggung tidak boleh memilih dari keduanya, karena tertanggung akan mendapat penggantian melampaui yang semestinya. Demikian pula apabila tertanggung sudah mendapat pergantian dari penanggung, maka tertanggung tidak boleh menuntut pihak ketiga. Yang prinsip yang kelima yaitu contribution. Mungkin Anda pernah mendengar kerabat yang dirawat di rumah sakit dan biayanya di-cover oleh dua asuransi yang berbeda. Nah, kondisi tersebut itu merupakan prinsip contoh contribution. Dalam prinsip ini, pihak asuransi itu memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Misalnya nih, Pak Andi dirawat di ICU selama 7 hari dan memakan biaya hingga 200 juta. Bagian perawatan Pak Andi itu di-cover oleh asuransi BCD sebesar 80 juta. Jika Pak Andi memiliki polis asuransi lain, misalnya asuransi EFG, maka asuransi EFG hanya perlu membayar sisa tagihan yaitu sebesar 110 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu proximate cause. Prinsip asuransi yang terakhir ini adalah prinsip kausa proksimal, di mana setiap kerugian terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Sebagai masyarakat yang cerdas,
Mengetahui 6 prinsip asuransi adalah cara untuk memaksimalkan penggunaan produksi asuransi yang telah dibeli. Hal ini juga membantu untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Mekanisme pengolahan dana pada asuransi syariah. Pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana antara dana peserta dengan dana pemegang saham, sedangkan pada asuransi syariah untuk produk yang mengandung unsur tabungan, kedua sumber dana dipisahkan secara tegas, yang mana di dalam mekanismenya terdapat dua alur, yaitu alur dana peserta tafakuli DPT dan alur dana pemegang saham. Sementara mekanisme dana pada non-saving, dana kontribusi atau iuran peserta yang merupakan dana tabaru atau dana tolong-menolong terkumpul dalam total dana peserta atau TDP. Kemudian diinvestasikan oleh perusahaan. TDP plus investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi, klaim, reasuransi, dan sebagainya. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta, sahibul mol, dan pengelola mudorib. Mekanisme pengolahan dana peserta premi terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem pada produk saving ada unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda. A. Rekening tabungan peserta, yaitu ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Yang B. Rekening tabaru, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir, jika ada suplai dana. Untuk yang kedua, sistem pada produk non-saving. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir, jika ada surplus dana. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi, klaim, dan premi reasuransi akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan takaful dan peserta. Nah, cukup sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.